Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Kharisma, NIM 2116040025 dari Akuntansi Syariah A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar dan sejarah tasawuf. Pengertian tasawuf. Menurut etimologi, terdapat kata atau istilah yang berkenaan dengan tasawuf. Yang pertama, ahlu sufah, yaitu sekelompok orang di masa Rasulullah SAW yang hidupnya banyak berjam di serambi-serambi masjid. Yang kedua, safa, yaitu bersih atau suci. Yang ketiga, saf, yaitu barisan salat. Yang keempat, suf, yaitu bulu domba atau wol. Menurut terminologi, tasawuf yaitu suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ikhwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah, dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Selanjutnya, dasar ajaran tasawuf. Yang pertama, dasar Al-Quran. Kehidupan tasawuf mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 54 tentang orang-orang yang mendahulukan ridha Allah adalah orang yang berusaha untuk mencintai Allah dan ingin agar dicintai oleh Allah. Yang kedua, dasar hadis. Sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ternyata tasawuf juga dapat dilihat dalam kerangka hadis. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, sejarah tasawuf. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Tasawuf sudah ada sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat kita lihat dalam perilaku dan peristiwa, bahkan dalam ibadah beliau. Nabi Muhammad sebelum menghadapi pekerjaan yang besar akan mengemparkan dunia itu. Beliau lebih dahulu melatih dirinya dalam hidup kerohanian. Kehidupan tasawuf pada masa Rasulullah SAW dibagi dalam dua fase. Yang pertama, sebelum diangkat menjadi Rasul. Tasawuf pada mulanya dipandang ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri, bertahanus atau berhalwat di Gua Hira. Beliau melatih diri menjauhi keramaian hidup, serta memiliki pribadi yang zuhud, sederhana, dan lain-lain. Demikianlah kesucian hati dan jiwa yang beliau miliki. Fase yang kedua setelah diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau mulai mengajak dan membersihkan rohaninya dari kotoran-kotoran syirik dan nafsu amarah yang tidak sesuai dengan fitrah aslinya. Beliau berdakwah dan menyeru manusia memperteguh tauhid untuk mencari keridhaan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW selalu mewajibkan dirinya dalam keadaan sederhana, banyak beribadah dan sholat tahajud. Yang kedua, pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa sahabat, kehidupan dan ucapan mereka merupakan sumber tempat menimpa para sufi. Kehidupan dan ucapan mereka penuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan zuhud. Para sahabat dengan sungguh-sungguh mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam semua ucapan dan kehidupan mereka. Mereka yang menjadi salah satu sumber tasawuf dan sahabat yang paling masyhur, yaitu Khulafaur Rasyidin. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, sahabat ini dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dia dipandang oleh ahli sufi sebagai orang yang banyak menerima ilmu yang istimewa langsung dari Nabi, yang tidak diberikan kepada orang lain. Kemudian pada masa tabi'in. Para sufi di kalangan tabi'in adalah murid-murid dari para sahabat Nabi SAW. Tasawuf di masa tabi'in ini masih menurut jiwa Al-Quran. Yang ketiga yaitu pada masa kemajuan Islam. Pada masa kemajuan Islam terdapat 4 masa. Yang pertama, masa pembentukan. Masa ini terjadi sekitar abad 1 dan 2 Hijriah. Pada masa ini muncullah ahli tasawuf yaitu Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Adawiyah dengan ajaran khauf dan cinta, yakni mempertebal takut atau takwa kepada Tuhan, penyucian hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, muncul gerakan pembaruan hidup kerohanian di kalangan kaum muslimin.
Dalam ajaran-ajaran yang dikemukakannya, dianjurkanlah mengurangi makan, menjauhi dari keramaian duniawi, serta mencela dunia. Yang kedua, pada masa pengembangan. Masa ini sekitar abad ke-3 dan ke-4. Tasawuf sudah bercorak kefanaan, yang menjurus kepada persatuan hamba dengan Khalik. Pada masa ini, muncul seorang ahli tasawuf yaitu Abu Yazid al-Bustami, seorang sufi dari Persia yang pertama kali menggunakan istilah fana, sehingga dia dianggap sebagai peletak batu pertama dalam aliran ini. Ketiga, masa konsolidasi. Pada masa ini, tasawuf sudah dinilai mengadakan pembaruan, yaitu periode yang ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf ke dalam landasan Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh pada masa ini yaitu yang pertama Al-Qushairi, yang terkenal sebagai pembela teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mampu mengempromikan antara syariah dan hakikah berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, Al-Harawi, dan yang ketiga, Al-Ghazali. Selanjutnya pada masa falsafi. Pada masa ini, muncullah tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang sudah bercampur dengan ajaran filsafat, yang dikompromikan dengan pemakaian filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pada masa kemunduran Islam. Pada masa ini, terlihat tanda-tanda keruntuhan yang jelas. Penyelewengan dan skandal melanda dan mengancam kehancuran reputasi, yang ditandai dengan munculnya bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat dan hukum-hukum moral, serta pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan, yang membentangkan diri dari dukungan awam untuk menghindarkan diri dari rasionalitas dengan menampilkan amalan yang irasional. Sehingga muncullah Ibnu Taimiyah untuk menyerang semua itu, dengan mengembalikan ajaran tasawuf berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kepercayaan yang menyimpang diluruskan seperti kepercayaan kepada wali, khurafat, dan bentuk-bentuk bid'ah pada umumnya. Sekian penjelasan dari materi saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.